Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalif Ajeng Laraswari dari KPI 3D. Kali ini saya akan membahas tentang informasi organisasi. Salah satu gagasan paling berpengaruh dalam teori komunikasi organisasi adalah pemikiran dari Carl Wick mengenai teori informasi organisasi sibernetik yang merupakan suatu cabang ilmu komunikasi atau disebut tradisi yang menaruh kepedulian terhadap masalah-masalah komunikasi dan arus informasi sebagai salah satu sistem yang bersifat kompleks. Carl Wick mengembangkan suatu pendekatan untuk menjelaskan proses organisasi dalam mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang diterimanya. Wick mengajukan satu istilah kunci, yaitu equivokalitas yang berasal dari kata equivocality yang berarti tidak kepastian atau sulit dimengerti, tidak jelas, membingungkan, dan multitafsir serta sulit dimengerti. Dua teori penting yang memberikan pengaruh besar terhadap teori informasi organisasi. Yang pertama adalah teori sistem. Menggunakan teori sistem atau general system theory untuk menjelaskan pengaruh informasi yang berasal dari luar organisasi ke dalam internal organisasi atau sebaliknya. Yang kedua adalah teori evolusi kultural atau yang kuat yang akan bertahan. Yang selanjutnya adalah asumsi teori informasi organisasi. Di teori kali ini menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan atau multitafsir. Terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori ini. Yang pertama adalah organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi, berarti bahwa organisasi itu bergantung pada informasi untuk dapat berfungsi secara efektif dan untuk dapat mencapai tujuan. Dua tugas utama untuk dilakukan agar dapat mengelola berbagai sumber informasi dengan berhasil. Yang pertama, organisasi harus menafsirkan informasi eksternal yang ada dalam lingkungan informasi mereka. Yang kedua, organisasi harus mengordinasikan informasi untuk membuatnya menjadi bermakna bagi anggota organisasi dan tujuan organisasi. Oke, masuk ke poin yang kedua, yaitu informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya. Organisasi selalu bergantung pada informasi dan menerima informasi dalam jumlah besar. Wick menyatakan bahwa ketantangan organisasi tidak terletak pada sedikitnya informasi yang diterima, melainkan banyaknya informasi yang diterima karena dapat menyebabkan multitafsir. Untuk mengatasinya, organisasi harus melakukan tindakan yang sesuai dengan tingkat kerumitan informasi. Proses pelaksanaan tindakan komunikasi yang tidak berkompleksitas dengan informasi yang diterima ini disebut dengan requisite variety. Masuk ke poin yang ketiga, yakni organisasi berusaha mengurangi ketidakpastian informasi. Menurut Wick, kegiatan organisasi berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi dan proses untuk mengurangi ketidakpastian merupakan kegiatan bersama di antara para anggota organisasi. Bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi bergantung satu sama lain dalam upaya untuk mengurangi ketidakpastian. Derajat ketidakpastian bervariasi antara satu situasi dengan yang lainnya. Upaya untuk mengurangi ketidakpastian dengan memberikan implikasi besar secara positif terhadap organisasi. Sekarang masuk ke poin yang B, yakni strategi komunikasi. Yang pertama, siklus komunikasi. Kegiatan anggota organisasi berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian. Mereka akan melalui serangkaian siklus perilaku komunikasi. Siklus komunikasi yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian terdiri atas beberapa hal, yakni aksi, interaksi atau respon, penyesuaian, dan interaksi ganda. Nah, masuk ke poin yang kedua, yakni aturan bersama. Dalam siklus perilaku, tindakan anggota dikontrol oleh beberapa aturan untuk memandu pilihan rutinitas yang akan digunakan untuk menyaingi ketidakpastian yang tengah dihadapi. Wick memberikan beberapa contoh antara yang menyebabkan organisasi memiliki satu siklus implikasi, yakni umpan balik tertentu dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk mengurangi ketidakpastian pesan tersebut, aturan meliputi antara aturan durasi, aturan personal, aturan keberhasilan, sama aturan usaha. Organisasi memberikan 3 proses untuk menghadapi ketidakpastian. Yang pertama, organisasi harus menganalisis hubungan antara ketidakpastian informasi. Nah, aturan yang dimiliki seperti siklus yang digunakan juga. Untuk yang kedua, yakni jika hanya memiliki sedikit aturan, maka sejumlah besar
jumlah berhasil, siklus komunikasi dibutuhkan. Nah, yang ketiga, semakin banyak siklus yang digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan, melakukan penyesuaian, maka semakin banyak ketidakpastian yang dapat dihilangkan. Yang selanjutnya adalah mengurangi ketidakpastian. Selama proses interaksi ini, Anda akan bergerak dari ketidakpastian tinggi atau equivokalitas tinggi, high equivocality, menuju ke equivokalitas rendah, lower equivocality. Proses untuk mengurangi ketidakpastian merupakan proses evolusi yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah penerimaan informasi atau enhancement. Tahap pertama dalam proses untuk mengurangi ketidakpastian adalah tahap penerima informasi. Istilah yang digunakan Carl Wick pada tahap penerimaan informasi ini adalah enhancement, yang diartikan sebagai the definition of the situation or registering the presence of equivocal information for outside. Pada tahap ini, organisasi harus menganalisis masukan informasi atau input yang mereka terima untuk menentukan jumlah ketidakpastian yang ada dan memberikan makna terhadap informasi yang ada. Yang kedua adalah seleksi. Proses seleksi yaitu proses di mana anggota organisasi menerima sejumlah informasi yang dianggap relevan dengan persoalan dan menolak informasi lain yang dinilai tidak relevan. Seleksi berfungsi untuk menyempitkan atau mengerucutkan luasnya persoalan dengan cara menolak alternatif yang tidak ingin ditangani pada saat itu. Proses ini adalah upaya menyingkirkan ketidakpastian yang muncul dari informasi yang diterima pada tahap awal. West dan Turner menyatakan seleksi adalah memilih metode terbaik untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga adalah retensi. Bagian ketiga dari proses organisasi adalah retensi, yaitu proses menyimpan beberapa informasi yang akan digunakan pada waktu yang akan datang. Retensi adalah informasi yang disimpan atau diingat oleh organisasi dan setiap individu yang menjadi anggotanya. Informasi yang disimpan nantinya akan digabungkan dengan informasi lainnya yang sudah ada yang akan digunakan organisasi dalam melaksanakan kegiatannya di masa depan. Wick mengakui retensi dalam derajat tertentu memberikan stabilitas hubungan di antara orang-orang yang bekerja sama. Namun Wick mengkritik kecenderungan organisasi untuk melakukan retensi yang hanya mengandalkan contoh keberhasilan pada masa lalu. Menurut Littlejohn dan Voss, setelah retensi, maka anggota organisasi menghadapi tahap selanjutnya yang disebut dengan poin pilihan atau choice point. Dengan demikian, kita telah melihat unsur-unsur dasar dari metode Carl Wick tentang organisasi, yaitu lingkungan, ketidakpastian, definisi situasi, seleksi, retensi, poin pilihan, siklus perilaku, dan aturan bersama yang kesemuanya memberikan kontribusi bagi pengurangan ketidakpastian. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata atau ucapan yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.